Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Benediktus Sudiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer beserta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sulistyati Anisya dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah hasil penelitian dengan judul Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Melalui Pembelajaran Tematik dengan Model Cooperative Learning tipe Round Robin Brainstorming pada siswa Sekolah Dasar Negeri X tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama adalah latar belakang masalah yang meliputi rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa, pembelajaran yang kurang efektif, keterbatasan media pembelajaran, siswa kurang antusias dalam pembelajaran, dan juga pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu antara lain penyebab minat belajar dan hasil belajar rendah. Strategi yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Dan yang terakhir, model cooperative learning tipe round robin brainstorming dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dalam penelitian ini dibatasi pada peningkatan keaktifan dan belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri X, peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri X, dan juga penggunaan model cooperative learning tipe round robin brainstorming dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana meningkatkan keaktifan dan hasil belajar melalui pembelajaran tematik dengan model cooperative learning tipe round robin brainstorming pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri X tahun pelajaran 2019-2020. Sedangkan rumusan masalah secara khusus dapat dijabarkan menjadi: yang pertama, apakah dengan model cooperative learning tipe round robin brainstorming dapat meningkatkan keaktifan belajar? Yang kedua, apakah dengan model cooperative learning tipe round robin brainstorming dapat meningkatkan hasil belajar? Dan juga bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe round robin brainstorming untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, meningkatkan keaktifan belajar pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri X. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri X. Dan juga mendeskripsikan penerapan model cooperative learning tipe round robin brainstorming untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar melalui pembelajaran tematik pada siswa SD Negeri X. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan adalah: yang pertama, manfaat teoretis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penerapan model cooperative learning tipe round robin brainstorming untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar tematik. Yang selanjutnya ada manfaat praktis yang diharapkan berguna bagi siswa, guru, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti. Selanjutnya ada konsep keaktifan belajar. Dalam konsep keaktifan belajar, yang pertama ada pengertian keaktifan belajar. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan keaktifan siswa dapat dilihat dari berbagai hal, seperti memperhatikan, mendengarkan, berdiskusi,
kesiapan siswa bertanya, keberanian siswa, dan juga memecahkan soal. Yang kedua, ada faktor-faktor keaktifan belajar. Keaktifan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Selanjutnya ada konsep hasil belajar. Konsep hasil belajar yang pertama yaitu pengertian konsep belajar. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan salah satu indikator pencapaian tujuan hasil pembelajaran di kelas. Hasil belajar merupakan hal terpenting dalam pembelajaran setelah semua rangkaian skenario pembelajaran telah selesai diterapkan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang ketiga, ada mode pembelajaran. Mode pembelajaran adalah susunan pembelajaran yang sudah terencana dan tersusun secara urut dari kegiatan awal pembelajaran, inti pembelajaran, sampai akhir pembelajaran yang disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, mode pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan melalui kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang secara heterogen untuk bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar yang diarahkan oleh guru. Selanjutnya ada tipe round-robin brainstorming. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran round-robin brainstorming efektif diterapkan terutama untuk memancing gagasan karena mengharuskan semua anggota kelompok berpartisipasi. Dan yang terakhir ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa macam mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu yang hasilnya telah dibuktikan kesahihannya. Di antaranya adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fredrik K. Octavia pada tahun 2015. Yang kedua, peneliti yang dilakukan oleh Maya Siti Rohmah dan Indri Herdiman pada tahun 2017 lalu. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dengan menggunakan mode pembelajaran cooperative learning tipe round-robin brainstorming, siswa melihat dan mengalami serta terlibat dalam proses pembelajaran sehingga dapat untuk mengurangi kejenuhan dan lebih menyemangati siswa sehingga akan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar secara optimal dan memperoleh hasil yang optimal pula. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis tindakan adalah melalui mode pembelajaran cooperative learning tipe round-robin brainstorming, keaktifan hasil belajar siswa kelas 3 dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, variabel yang diselidiki, sumber data dan jenis data, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik dan pengumpulan data, indikator kinerja, posisi atau peran peneliti, dan juga jadwal penelitian. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.